Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin muncul pertanyaan, kalau kita harus bersatu, kenapa para ulama banyak berbeda pendapat? Bahkan tidak jarang juga para ulama memberi toleransi kepada yang berbeda pendapat. Memberi toleransi maksud saya adalah tidak menyesatkan, tidak menganggap sesat. Tidak menganggap orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang sesat. Maka jemaah sekalian ketahuilah, dalam Islam itu ada perbedaan yang ditolerir, ada yang tidak bisa ditolerir. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Tidak memahami masalah ini juga termasuk sebab perpecahan. Orang yang memusuhi saudaranya, atau menganggap sesat, atau menganggap ahlul bid'ah terhadap saudaranya, karena perbedaan masalah fikih, yang ulama sendiri beda pendapat. Atau dalam masalah fikih, yang perbedaan pendapat itu dibangun di atas dasar ijtihad, maka orang yang memusuhi itu, dia telah berpecah belah di dalam agama. Karena dia menyelisihi salah satu prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Berikut saya bacakan dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terhadap kitab ini. Beliau mengatakan, amma amalus salafis salih, adapun amalan generasi salafus salih. Perhatikan jemaah sekalian, maksud beliau ini manhaj as-salafus salih yang harus kita ikuti. Fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah. Maka sesungguhnya, kata beliau, termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dipraktekkan oleh generasi salafus saleh dalam permasalahan khilafiyah, annama kanal khilaf fihi sadiran an ijtihadin, bahwasannya apabila khilaf tersebut berdasar dari ijtihad, wa kana mimma yasugu fihil ijtihad, dan itu termasuk perkara yang dibolehkan ijtihad padanya, fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilaf, maka sebagian mereka memberi uzur kepada sebagian yang lain untuk berbeda pendapat. Perhatikan jemaah sekalian, kata Syekh, ini termasuk usul ahli sunnah, prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan oleh generasi salaf. Hati-hati, banyak orang dia mengaku ahlus sunnah, tapi dia tidak sadari dia menyelisih prinsip ini, yaitu dia memusuhi, bahkan menyesatkan saudaranya yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah fikih, dalam perbedaan fikih yang ulama sendiri berbeda pendapat. Yang ulama sendiri tidak sepakat dalam masalah itu. Mereka berbeda pendapat dalam masalah yang dibolehkan ijtihad padanya. Nanti kita akan sebutkan, Syekh menyebutkan contoh masalah yang dibolehkan ijtihad padanya, yang ulama kemudian berbeda pendapat. Walaupun contoh ini dengan mudah kita dapatkan di buku-buku fikih. Jadi, jemaah sekalian, marilah kita mencontoh para ulama. Di antaranya ulama ahlus sunnah dari kalangan 4 mazhab. Luar biasa, banyaknya perbedaan pendapat mereka dalam masalah fikih. Tapi itu tidak kemudian membuat mereka saling menyesatkan, atau menuduh sesat yang lain, atau menganggap yang lain itu ahlul bid'ah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita mengatakan, ini juga perlu saya ingatkan, sekedar kita mengatakan pendapatmu salah, pendapatmu menyelisihi dalil, pendapatmu bid'ah, itu tidak mengapa. Kalau memang kita mengucapkan dengan dasar ilmiah. Pendapatmu salah, pendapatmu bid'ah, pendapatmu menyelisihi dalil, itu juga hal yang biasa. Tapi tidak dibangun di atas dasar itu saling membenci. Jadi hal yang biasa, ulama dari kalangan 4 mazhab maupun yang lainnya menyatakan pendapat yang lainnya salah, bid'ah. Ya, mungkin sebagai contoh yang masyhur tentang kunut subuh.
Ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan ahlus sunnah. Jadi jangan ada yang beranggapan kunut subuh ini termasuk perbedaan pendapat antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Tidak. Perbedaan pendapat dalam kunut subuh ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian mengatakan bid'ah. Jadi jamaah sekalian, jangan pula kita mengatakan orang yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, dia suka membid'ahkan berarti dia sesat. Ini juga salah. Ini juga tidak benar. Ini sudah dikatakan para ulama dari kalangan 4 mazhab. Iya. Jadi, itu hal yang biasa. Ketika kita mengatakan pendapat saudara kita salah, karena menurut saya dia menyelisihi dalil, atau dia tidak punya dalil. Tapi itu tidak bermakna saya mengatakan saudara saya itu sesat, saudara saya itu mubtadi, ahlul bid'ah. Tidak. Dalam masalah-masalah fikih yang dibolehkan padanya ijtihad. Nanti saya akan berikan contoh ijtihad seperti apa yang dimaksudkan, yang disebutkan oleh Syekh di sini. Iya. Ya contoh dalam masalah kunut, ijtihad seperti apa yang dilakukan para ulama? Ijtihad dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Sebagian menganggap hadisnya sahih, sebagian menganggap hadisnya dhaif. Atau yang sahih, sebagian memahami kunut subuh saja, tapi sebagian memahami tidak khusus subuh, tapi di seluruh sholat 5 waktu. Jamaah sekalian, ini termasuk ijtihad dalam 2 hal tadi. Mensahihkan dan melemahkan hadis, dan praktek hadis tersebut. Apakah di subuh saja atau di keseluruhan sholat 5 waktu. Baik. Wala yahmilu ba'duhum ala ba'din hikdan wala adawatan wala bagda bal ya'takiduna annahum ikhwah hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Dan perbedaan pendapat di antara generasi salaf itu tidak menjadikan di antara mereka saling menyimpan dendam, memusuhi dan membenci. Tidak. Jadi siapa yang saling benci karena perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih pada umumnya, dia menyelisihi jalan generasi salaf. Dia menyelisihi jalan generasi salaf. Termasuk jamaah sekalian yang kita dengarkan perbedaan pendapat di hari-hari yang kita hadapi saat ini. Tentang sholat di masjid atau tidak sholat di masjid karena corona. Tentang menggunakan masker saat sholat. Tentang saf yang berjauhan saat sholat, dan lain-lain. Itu termasuk perbedaan pendapat ulama di zaman ini. Dan kita lihat para ulama, apakah mereka saling benci? Apakah mereka saling membid'ahkan? Apakah mereka saling mengatakan si fulan sesat karena dia tidak mengikuti dalil? Tidak. Jadi terlalu berlebihan kalau ada yang menuduh seperti itu. Dia menyelisihi manhaj salafus saleh, menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Iya. Bal ya'taqiduna annahum ikhwah. Bahkan mereka, para ulama salaf, kata Syekh, meyakini bahwa mereka adalah ikhwah, orang-orang yang bersaudara. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Iya. Nah, sekarang beliau berikan contoh. Hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laisa ala wudu'in wa yaral imam annahu ala wudu'in. Sampai di antara generasi salaf tersebut melakukan salat di belakang orang yang dia pandang bahwasanya orang tersebut tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya, tapi dia memandang dirinya sudah berwudu, sudah sah. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ini sampai pada tingkat seperti ini. Jadi, dia tetap bermakmum kepada imam yang dia pandang imam ini wudunya tidak sah. Tapi imam meyakini wudunya sah, tidak batal. Wudunya sah, tidak batal. Maka dia tetap bermakmum kepada imam tersebut. Padahal dia yakin imam ini menurut madhabnya, menurut pendapatnya, itu tidak sah wudunya atau sudah batal wudunya. Wal ma'mum yara annahu yanqudul wudu fayara anna salata khalfa dzalikal imam sahihah. Makmum ini, ulama salaf dahulu, dia menganggap imamnya sudah batal wudu,
tapi dia memandang sholat di belakang imam tersebut itu sah. Wa in kana huwa law sallaha bi nafsihi la ra'a anna salatahu ghairu sahihah. Meskipun dia sendiri, andai dia melakukan seperti imam tersebut, sebuah perbuatan yang dia anggap membatalkan wudu, kalau dia melakukannya, dia anggap sholatnya tidak sah, andai dia sholat. Tapi dia anggap sah. Dia tetap menganggap sah sholat di belakang imam yang melakukan pembatal wudu tersebut. Karena imamnya menganggap dia tidak batal. Nah, kata Syekh, kullu hadha li'annahum yarawna anna al-khilaf an-nashi'an ijtihadin fima yasugu fil ijtihad laysa fil haqiqati bi khilafin. Semua ini, kata Syekh, karena para ulama salaf dulu memandang bahwasannya perbedaan pendapat yang muncul disebabkan ijtihad dalam perkara yang dibolehkan ijtihad padanya, maka pada hakikatnya bukan perbedaan pendapat. Pada hakikatnya bukan perbedaan pendapat. Li'anna kulla wahidin minal mukhtalifain qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uhu minad dalilil ladzi la yajuzu lahul udul anhu. Karena setiap orang yang berbeda pendapat tersebut telah mengikuti yang wajib atasnya untuk diikuti, yaitu dalil yang tidak boleh dia berpaling darinya. Karena masing-masing menganggap dalil yang dia pegang itu sahih. Jadi semuanya mengikuti dalil. Maka jemaah sekalian, inilah manhaj salaf. Ketika sesama ahlus sunnah berpendapat, maka kita berprasangka baik kepada mereka. Mereka punya pendapat itu disebabkan semangat mereka mengikuti dalil. Walaupun kita mengatakan mereka salah paham dalil itu, mereka pendapatnya keliru, tapi kita tetap prasangka baik. Itu adalah usaha mereka untuk mengikuti dalil, hanya saja mereka salah paham. Makanya tidak kita sesatkan. Tidak kita sesatkan. Iya. Atau tidak kita musuhi. Sekali lagi jemaah sekalian, siapa yang menyesatkan atau memusuhi hanya karena sebab seperti ini, dia menyelisihi salah satu prinsip ahlus sunnah dan dia termasuk memecah belah di dalam agama. Li'annahum yad'una ila tiba'id dalil aina makana. Karena mereka ahlus sunnah, para ulama salaf, selalu mengajak untuk mengikuti dalil dimanapun mereka berada. Fa'idha khalafahum muwafaqatu lidalilin indahu fahuwa fil haqiqati qad wafaqahum. Apabila saudaranya menyelisihi mereka disebabkan dia mengikuti dalil yang dia miliki atau yang dia ketahui, maka pada hakikatnya saudaranya itu telah menyepakati mereka, yaitu menyepakati dalam hal apa? Mengikuti dalil. Li'annahu tamasya ala ma yad'una ilaihi wa yahduna ilaihi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia masih berjalan pada apa yang mereka ajak dan mereka tunjukkan manusia kepadanya, yaitu berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah penjelasan ulama tentang bagaimana manhaj salaf menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Contohnya apa jemaah sekalian? Yang ulama beda pendapat tentang batalnya wudhu seseorang. Sebagian memandang batal, sebagian memandang tidak batal. Tapi yang memandang batal, dia masih ikut sholat kepada yang memandang tidak batal. Contohnya apa? Di antaranya adalah makan daging onta. Makan daging onta. Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak batal. Ini contoh perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berasal dari ijtihad, yaitu ijtihad dalam memahami dalil-dalil. Ijtihad dalam memahami dan mempraktikkan dalil-dalil. Ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat makan daging onta itu tidak batal. Sebagian ulama dari kalangan Hanabilah dan yang lainnya berpendapat batal. Dan masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Dan punya ijtihad dalam memahami dalil tersebut. Ulama yang berpendapat
bahwa makan daging onta itu batal, hadis-hadisnya sahih. Di antaranya Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang daging onta, maka beliau menjawab, na'am, fatawadda min luhumil ibil. Ya, daging onta itu, kata Nabi SAW, membatalkan wudhu. Maka berwuduklah kamu kalau makan daging onta. Ini hadis yang dipegang oleh para ulama dari kalangan Hanabilah. Nah, mayoritas ulama, kenapa mereka menyelisihi hadis ini? Kenapa mereka menyelisihi hadis ini? Ada banyak kemungkinan. Di antaranya, mereka menganggap hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Ini kembali lagi seperti contoh kunut subuh tadi. Kembali pada pensahihan dan pendhaifan. Ijtihad masing-masing ulama dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Imam Syafi'i rahimahullah sampai pernah mengatakan, andai saya tahu hadis tentang batalnya wudhu dari makan daging onta, maka tentu akan saya ikuti. Jadi beliau dengar hadisnya, tapi beliau anggap hadisnya lemah. Beliau menganggap hadisnya lemah. Jadi ini contoh. Maka yang seperti ini tidak saling menyesatkan. Ya bisa saja berbeda pendapat. Orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Baik. Sebagian lagi, mengapa mereka mengatakan tidak membatalkan wudhu makan daging onta? Karena mereka berdalil dengan hadis umum. Nah, ini contoh perbedaan memahami hadis. Ini contoh yang kedua, perbedaan memahami hadis. Contoh yang pertama tadi, perbedaan dalam ijtihad mensahihkan dan melemahkan hadis. Contoh yang kedua, ijtihad dalam memahami hadis. Nah, ada hadis-hadis yang bersifat umum bahwa Rasulullah SAW dulunya memerintahkan berwudu orang yang makan makanan yang dimasak oleh api. Tapi kemudian beliau tidak lagi memerintahkan untuk berwudu. Jadi hukumnya dinasakh, dihapus. Jadi dulunya Nabi SAW memerintahkan orang yang makan makanan yang dimasak oleh api, hendaklah dia berwudu. Tapi setelah itu, di kemudian hari, Nabi SAW menghapus hukum tersebut. Nah, berdasarkan dalil itu, para ulama mayoritasnya mengatakan, kalau begitu, termasuk makan daging onta, itu tidak lagi membatalkan wudhu. Itu tidak lagi membatalkan wudhu. Padahal hadisnya masih bersifat umum. Yaitu makanan yang dimasak. Tapi mereka pahami itu mencakup daging onta. Sedangkan mazhab Hanabila mengatakan tidak mencakup. Karena hadis itu masih terlalu umum. Nah, ini jemaah sekalian, perbedaan pendapat ulama dalam memahami dalil-dalil yang tidak ada nas tegas dari Rasulullah SAW. Boleh saja kita mengatakan salah, tapi tidak kemudian saling menyesatkan di antara yang lainnya. Kenapa? Karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam hal itu, mereka tidak saling menyesatkan. Mereka tidak saling menyesatkan. Bahkan jemaah sekalian, para ulama tersebut yang benar dan yang salah masing-masing mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau seorang yang menentukan hukum atau seorang hakim berijtihad lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad lalu dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Inilah keyakinan kita terhadap para ulama, para da'i, para ustadz ahlus sunnah yang berijtihad dengan ilmu yang dia miliki dalam hal-hal yang dibolehkan ijtihad padanya. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, insya Allah dia dapat 1 pahala. Tidak kemudian kita membencinya, memutuskan hubungan dengannya, mentahdirnya, melarang orang menghadiri kajiannya. Itu tidak boleh. Itu berlebih-lebihan, melampaui batas, dan itu menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsip ahlus sunnah, dan perbuatan itu termasuk memecah belah ahlus sunnah, memecah belah dalam agama. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka jemaah sekalian, ini contoh yang pertama, perbedaan pendapat yang ulama saling mentolerir. Contoh yang kedua apa? Yang ulama tidak mentolerir perbedaan pendapat di dalamnya. Maksudnya, tidak mentolerir adalah
menganggap orang yang berbeda pendapat di dalamnya dia sesat, dia menyimpang, dia ahlul bid'ah. Perbedaan pendapat seperti apa? Perbedaan pendapat dalam umumnya masalah akidah. Dalam umumnya masalah akidah. Mayoritas masalah akidah. Iya. Yang sudah disepakati para ulama. Dan umumnya, mayoritas masalah akidah disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, kecuali sedikit saja. Maka yang sedikit itu, yang ulama ahlus sunnah berbeda pendapat, tidak dibangun di atasnya saling menyesatkan, atau menganggap satu dengan yang lainnya sebagai ahlul bid'ah. Ya. Contohnya, perbedaan antara ahlus sunnah dengan khawarij. Perbedaan ahlus sunnah dengan syiah. Perbedaan ahlus sunnah dengan golongan-golongan yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan pengikut-pengikut mereka, dan lain-lain. Maka ulama ahlus sunnah menyesatkan orang-orang yang menyelisihi sunnah tersebut. Orang-orang yang menyelisihi kesepakatan ulama, menyelisihi akidah yang benar. Dan perbedaan pendapat seperti ini tidak ada di kalangan sahabat. Perbedaan pendapat dalam usul akidah tidak ada di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena sahabat tahu siapa yang menyelisihinya, dia sesat. Maka para sahabat tidak ada yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah. InsyaAllah ta'ala di kitab-kitab yang lain kita bahas lebih detail apa saja itu prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Tentunya itu dijelaskan dalam buku-buku akidah seperti kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Muzani, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, dan lain-lain. Di situ dijelaskan prinsip-prinsip ahlus sunnah yang tidak boleh diselisihi oleh seorang muslim. Siapa yang menyelisihinya, maka dia divonis sebagai orang sesat, orang yang menyimpang, orang yang memecah belah agama. Baik jemaah sekalian, inilah perbedaan pendapat yang boleh ditolerir dan tidak boleh ditolerir.